kemacetan Jakarta ya. Morning. Ketemu lagi di channel kita. Ini kita nge-shoot lagi hari Senin. Senin pagi, what a Monday banget. Emang kalau berangkat Senin tuh sesuatu, udah gitu ditambah tadi berangkatnya kayak 10 menit lebih lambat dari seharusnya. Udah macet di mana-mana. Macet. Tapi untung masih belum macet parah. Iya, ini masih macet lumayan. merayap. Benar, biasanya kalau kita berangkat jam 10 tuh si underpass itu masih lowong banget ya. Betul. Tapi tadi udah mulai tersendat. Telat lagi 5 menit, wah udah babay deh. Kita berjibaku. Aku tinggal di Jakarta dari tahun 2011. Tapi emang gak pernah ngalamin Jakarta yang se-stuck itu sih. Kenapa? Karena kuliah tuh aku dekat, silau men. Kuliah tuh kosan aku dekat. Jadi emang bisa jalan. Pun kalau misalkan naik kendaraan, dulu ada Metro Mini kan tuh. Itu cuma sekeceret doang udah nyampe. Maksudnya nggak yang sampai parah-parah sampai stuck di jalan gitu, nggak ngalamin. Terus kerja, rute aku macet tapi nggak yang gila banget gitu lah macetnya Moi lah, tahu ya, pagi-pagi Kelapa Gading. Ya cuma segitunya doang, bukan yang ke jantung kotanya Jakarta, daerah SCBD. Jadi aku nggak pernah ngalamin macet yang segimananya banget. Bapak gimana? Saya mah udah mengalami ya. Dulu berangkat kantor kalau pagi-pagi banget tuh kayak bisa cuman 45 menit lah. 45 menit. Jam berapa tuh? Kesiangan dikit. Pagi-pagi banget ya? Kalau jam 6, misalnya berangkat tank nih jam 6. Nyampe SCBD itu bisa jam 7. Tapi kalau berangkat misalkan setengah 7, nanti SCBD bisa jam 9. Wow. 2 jam. Iya, apalagi kalau yang macet itu biasanya Selasa Jumat. Enggak, Senin. Enggak, bukan Senin, Selasa Jumat biasanya. Tapi biasanya aku mantau grup gitu Senin. Enggak. Senin Anda aman, Allahu Akbar. Enggak. Selasa Jumat yang terasa macet. Karena mungkin kayak semua orang datangnya nggak pagi gitu kan. Kalau Senin kan mungkin masih ada kayak semangat kerja datang pagi gitu. Kalau Selasa kayak ya sudah lah ya, datang seadanya gitu. Kalau Jumat udah capek, datang rada siangan aja gitu. Tapi emang paling miserable tuh kalau jam pulang kerja hari apa? Kayaknya kayak Jumat, kayak Jumat pulang telat tuh udah babay. Jumat tuh kayak udah banyak bersabar lah. Parah emang Jumat, parah. Apalagi Jumat sore ya. Dan ruteku kan ini rute yang kayak bukan lawan arah. Jadi pagi berangkat bareng, macet, pulang juga berangkat bareng. Karena sama dari ini kan, dari padat penduduk ke daerah perkotaan kan. Jadi kayak semua, mulai dari yang Bekasi juga kadang-kadang lewat situ, kayak tumpah ruah jalan mah. Motor aja macet. Itu sakit kepala sih. Aku ngalamin macet itu dulu zaman aku S2. Kan aku pasti Manggarai kan. Manggarai Kelapa Gading itu pusat macetnya tuh daerah Manggarai. Sumpah. Iya, pasti. Itu kayak terus pasti cari Gojek ya, saking macetnya Jakarta di jam pulang kerja, cari Gojek itu susah. Kayak harus jalan karena dia nggak mau memecah kemacetan. Kayak maksudku kan naik Gojek biar jalannya minimal ya. Ini kayak, Mbak ini kejebak di sini, atau dia mau putar balik jadi susah apa segala macam. Kayak aku harus jalan, kayak udah capek berjibaku di kereta, terus masih harus jalan. Aduh, itu lelah banget sih. Pokoknya udah keluar daerah Manggarai, Matraman, sanaan dikit tuh, itu udah nyantai. Kayak bener sih ya, makanya di motor aja macet loh. Bayangin, motor aja macet.
Itu udah kayak badan udah exposed by semua Rasanya- bau-bau. Pantat udah kram, Pantat udah kram, mati rasa. punggung udah sakit, badan tuh udah kayak udah deh nggak tahu bau apa. Pantat mati rasa. Tapi kalau dulu aku SCBD itu kan emang ada rate-nya kan, kalau jam pulang kantor rate-nya jadi lebih mahal kan. Iya semuanya sih, bukan SCBD doang sih. Iya, daerah ini Hampir semua Jakarta. enggak, itu daerah-daerah perkotaan. Enggak semua daerah. Jadi kalau daerah-daerah yang kayak sepi, misalkan rumah gitu, Itu itu masih enggak, normal. masih normal rate hour-nya. Tapi kalau daerah perkotaan gitu dia nanti ada itu tuh incline, ada tanda panah gitu rate-nya lagi naik. High fare. Iya, itu juga si abang-abang ojek online-nya juga kadang-kadang Pak sebentar ya, saya ngedrop dulu, terus 30 menit baru datang. Kadang ngedropnya di mana, dia dapatnya di mana. Iya, saking Peaknya. peaknya. Karena orang-orang juga kayak ada ojek online yang kayak aduh udahlah nggak worth it gitu. Kadang mungkin ya. Iya. Jadi dia nggak mau ambil atau kayak dia kecapean misalnya. Atau Karena kan emang capek sih. nggak mainnya di SCBD, jadi banyak yang nyasar gitu, bingung mau Ya, pakai di mana. benar-benar. Kadang itu mapnya kadang kayak kita sebagai customer juga kan kayak oh ya udah map gue di sini, terus nanti dia ngedeteknya tuh nggak sesuai, kita tuh nggak Iya. sesuai map kadang kayak gitu, kasian juga sih. Hmm. Tapi kita juga sebagai customer juga kayak udah bete, gue pengen pulang cepet, udah capeknya lama gitu loh. Iya. Sering tuh kan? kayak gitu. Aku sering kayak gitu, kayak mau Pak marah-marah mau rasanya. diambil nggak? Mau di pick up nggak Pak? Soalnya saya di sini. Pernah sering sih kayak gitu. Iya makanya kalau misalkan peak hour kayak udah capek, udah ngebayangin bakal macet kayak apa, di motor aja macet, itu pas ditambah harus nunggu lama tapi nggak di pick up itu sebel. Jadi kayak pas dapat langsung Pak ini bisa jemput nggak gitu nggak sih? Nomor 1 tuh Pak Oh, bisa ya, jemput kalau nggak? di Apalagi SCBD. kalau daerah ya SCBD kalau SCBD. kalau gitu-gitu. Makanya di SCBD itu lebih worth it-nya kalau misalkan kamu naik MRT dulu ke stasiun. Mana yang agak jauh? Misalnya yang agak sepi. Ke stasiun itu, ke mana? Stasiun Sudirman. Nah, dari situ tuh baru. Karena itu lebih worth it. Di situ banyak Gojek juga standby. Karena kan ngedrop dari mana-mana ngedrop. Nah, dia nyarinya jadi lebih cepat dapatnya gitu loh modelnya. Dibandingkan kamu kalau harus nunggu di SCBD. Cuman ya gitu, kamu jalan dulu ke stasiun. Ya kan? Itu lumayan. Lumayan lah. Aku semenjak kerja kayak udah nggak ada tenaga untuk berjibaku dengan kendaraan umum sih sebenarnya. Tapi naik MRT itu beda, sama naik Transjakarta gitu. Itu lebih Iya, turunnya tapi capek sih. Jalannya capek sih. Jalannya lumayan. Tapi setidaknya pada Tapi saat di naik dalamnya itu udah keretanya enak. ya, udah lebih nyaman sih. Kalau Enak. naik busway, naik kereta di peak hour. Oh, tuh naik busway terus sama KRL terutama. KRL zaman aku kuliah itu aku harus jam 4.30 tank harus udah naik kereta. Karena lebih dari 4.30 tuh jadi pepes. Dari Iya. Juanda ya. Oh. Dari pepesnya udah dari mulai Juanda. Kalau lebih dari 4.30. Kalau 4.30 naik dari Juanda setidaknya aku bisa dapat duduk. Manggarai penuh ya udahlah ya gue duduk gitu loh. Kalau 4.30 lebih baru naik dari Juanda, di Juanda aja udah berdiri, nyampe Manggarai lebih pepes, nggak tahu gimana nasibnya udah baru terpecah tuh udah nyampe Lenteng Agung, udah nyampe Depok tuh baru terpecah. Ya. Aku naik KRL tuh kayak lagi peak hour tuh bisa ini sih. Gak usah Gak pegangan. usah pegangan, gak akan jatuh guys. Gak bakal jatuh. Gini Terus kalau mau keluar tuh itu kita harus mulai satu jalan dulu. stasiun sebelumnya stasiun udah udah mulai melipir, jalan-jalan. kalau nggak kelewat sih udah. Iya, Karena saking susahnya cuy, saking susahnya. susah banget. Padahal posisi kita di tengah loh, maksudnya nggak begitu jauh-jauh sama pintu ya, Iya, tapi tetap aja susah. susah benar-benar. Itu definisi mau napas tuh harus kepala ke atas sih. Nggak bisa napas. Apalagi kalau orangnya pendek, kan Aduh. kasihan. Dan katanya di mana di cewek lebih parah lagi, Bah, gerbong cewek. Soalnya kalau gerbong cowok kan ada cewek, yang cowok masih ngalah kan. Kalau cewek katanya lebih. Kadang-kadang temanku yang cewek kalau ikut kayak udah, wah di gerbong cowok aja yang cewek dijutekin sama ibu-ibu. Cuma ya gitu, kalau nunggu tuh kayak
Apalagi aku nggak tahu sih Manggarai sekarang gimana ya. Oh iya, aku juga udah lama banget. Saya kan dulu kalau di Manggarai kayak nunggu stasiun, nunggu kereta ini kan transit kan, ganti kereta itu kayak udah orang kejar-kejaran ini nggak ada yang mau ngalah nyebrang apa nyebrang relnya Bener-bener aja kayak udah gitu ya. iya benar-benar kayak lautan manusia terus lari-larian gitu kayak wow. Apalagi kalau misalkan nyampe tuh pas banget maghrib misalnya. Estimasi tuh nggak bisa kita estimasi 30 menit nyampe ke aku dari Manggarai ke Gading kan aku udah kayak ya udahlah gue naik Gojek aja. Itu aja aku nggak bisa estimasi 30 menit nyampe loh. Karena jalan keluar terus ditambah jalanan macet dan sebagainya, aku bisa nyampe Isa. Jadi aku lebih prefer untuk sholat dulu kan di Manggarai. Itu juga kayak Allah. Aduh. Nggak tahu sekarang musola Manggarai itu kayak apa. Oh, MRT enak sih, musolanya meskipun kecil-kecil. Karena MRT itu mungkin secara rate kan lebih mahal ya. Iya. Terus juga secara rute belum banyak. Jadi tuh jauh lebih manusiawi kalau di dalamnya. Cuman ya jalannya ya Masya Allah Tabarakallah memang. MRT LRT ya. Itu emang ya inilah latihan kaki. Yang LRT yang baru lumayan latihan kaki tuh. Nah enaknya kalau kayak di Singapura Malaysia itu MRT LRT semuanya tuh udah banyak eskalator sama liftnya. Ya kalau ini ada beberapa yang enggak. Itu bukan Iya, enggak di sih, dalamnya. tapi maksudnya jadinya lebih susah gitu loh kalau naik lift. Jujur nggak tahu ya di mana ada lift. Kalau LRT emang ada liftnya? Belum. LRT Apa eskalator? itu ada Tapi beberapa katanya- yang nggak ada. Oh katanya memang di LRT dan MRT ada karena kan banyak yang orang bawa sepeda gitu-gitu kan. MRT yang ada di LRT. pinggirnya dia bisa bawa ini. Kalau LRT juga kalau nggak salah memang ada kayak kapsul-kapsulnya gitu, cuman belum pernah coba sih. nggak tahu. Tapi yang enak sekarang kalau dari SCBD ya mungkin lebih susah kali ya. Jadi dari SCBD itu naik MRT turun di Sudirman daripada naik KRL, enakan naik ini LRT turun di Cawang terus habis itu naik Gojek. Sebenarnya kalau secara rate dari SCBD langsung naik Gojek, rate-nya sama nggak? Sama. Cuman kenapa lebih mirip? Hitungnya sama-sama 50-an. Cuman satunya itu kayak kamu Bisa duduk terus langsung nyampe. Istilahnya duduk tapi nggak berdiri gitu kan. Satu kali duduk terus langsung nyampe. Tapi ya Duduk sebenarnya nyaman. perhitungan waktunya juga ujung-ujungnya sama. Serius? Iya, perhitungan waktu ujung-ujungnya sama. Aku kira naik Grab atau maksudnya naik motor gitu lebih cepet. Harusnya malah naik kereta yang lebih cepat. Jalannya si kereta mungkin cepet. Jalannya manusia dari kereta ke tempat berikutnya itu yang tidak bisa cepet. Butuh perjuangan. Gitu guys. Tapi mungkin kalau misalkan bisa naik transportasi umum yang banyak jalan gitu, mungkin kita akan jadi lebih kurus kali ya. Olahraga men. 6.000 langkah tercapai itu kayaknya. Lumayan lah. Dari stasiun MRT Sudirman ke LRT Sudirman itu udah bisa itu doang kan udah lumayan itu 30 menit perjalanan sendiri jalan kaki. Karena kan dia harus nyebrang kalinya itu kan. Sama kayak ini busway yang dari Semanggi yang mau ke arah ke Selipi tuh yang sebelah sini. Oh itu iya. kan juga jauh banget tuh. Ya itu mesti naik tangga dulu terus lewatin jembatan Perjembangan yang lewat yang depan mallnya itu kan. Yang kesananya banget ke jalan yang satu sisinya itu. Iya. Yang arah Selipi. Itu dulu aku kuliah. Kalau misalkan mau hemat aku naik itu loh. Iya itu. Dari pemuda. Lumayan itu. Habis itu udah bawa, terus kan kalau kuliah tuh masih ada bawa tentengan pulang, entah bawa laptop apa buku apa segala macam dengan berat-berat. Terus kadang aku bawa baju buat hari berikutnya aku balik ke Jakarta gitu kan. Itu lumayan kayak ini kayak mau patah sih. Ini kayak mau patah, kaki udah kayak mau patah juga. Iya makanya. Maksudnya kayak ya kalau misalkan yang nggak mau olahraga, capek olahraga tiap hari aja kayak gitu. Sehari minimal 2 kali kan. Iya. Lumayan sih itu. Lumayan Tapi itu. emang waktu aku kuliah itu
berat badan aku nggak naik. Terus temanku kayak bilang, kan aku cerita, iya kalau di kereta tuh nggak usah pegangan tuh nggak jatuh gitu kan, terus kayak lari-lari yang ngejar kereta gini-gini. Oh no wonder sih, mungkin itu adalah takdir Allah untuk bikin kamu nggak gendut. Kayak sekarang dipikir pas udah lulus tuh langsung badan aku naik tuh, berat badannya sebelum aku maintain lagi. Kayak wah iya sih bener, ada untungnya juga tuh. Karena Iya. bener-bener lari kan. Kalau misalkan di tempat Terus yang ada, bawa tas. kadang kalau misalnya kita naik eskalator itu lebih lama kan karena dia jalannya konstan. Tapi kalau kita buru-buru kayak udah naik tangga aja tuh kayak Iya, bisa nah, lebih cepet kan. Itu udah lari bisa berapa itu kali. mungkin makanya ya benar juga kata si Dokter Tirta, investasi terbaik adalah smartwatch. Jadi semua bisa dianggap olahraga. Hari ini gua udah berapa kalori, udah berapa step. Dulu belum ada tuh zaman itu. Saya belum terlalu booming, masih terlalu Iya, mahal gitu sekarang loh, masih terlalu mahal. belum ada banyak pilihan. Kalau sekarang kan murah. ada ini punya aku cuma 300.000 gitu kan. 100.000. Mau yang murah. Ada yang lebih murah yang kayak 150 juga. Iya ada. juga ada karena sebenarnya sebagai bukan olahraga banget yang harus oke gue mau update apa biar Iya. lebih bagus atau Tapi lebih ke daily activity Iya, yang karena ternyata itu menghitung langkah gitu. iya itu lumayan meskipun mungkin nggak akurat karena Iya. kalau bandingin antara handphone yang selalu nempel di badan sama ini smartwatch Ya, dan kita Itu kan nggak nggak keluar bolak-balik, gitu. nggak buka tutup HP di Iya. terminal kan, bahaya juga kan. dan ini sih maksudnya stepnya juga kadang suka beda loh. Tapi ya udah Iya. ya more or less gitulah gitu kan. Ya, tapi kan setidaknya kayak kita kalau nggak ada comparing gitu kan, Hmm. kita kayak tahu oh hari ini kayak gue udah mungkin kayak 500 langkah atau berapa langkah gitu kan di terminal doang gitu kan. Itu kan berarti kita bisa dapat average-nya lah. Ya. Kalau pagi gue berangkat berapa langkah, malam berapa langkah gitu. Kalau dulu kan enggak, kita ngitungnya susah. Iya benar. Sekarang tuh memang makin banyak teknologi. Ada hikmah. Hanya sebagai FYI aja kita tahu bahwa oh ini kita udah segini langkah, targetnya berapa gitu paling kan. Kayak semua bisa dijadiin olahraga gitu. Ya udahlah ya. Iya makanya. Wow, di sini malah alhamdulillah lebih lancar. Ada si ini. Ada ini, ada disup, Iya. disup ya namanya. Disup. Ada disup agak lebih lancar. Tapi Lumayan. nanti pulangnya juga macet nih. Bentar lagi. Tapi masih aman masih. Selama si toko-toko itu tuh belum Lagi datang nggak si nurunin suppliernya, nggak bolak-balik naikin turunin barang. Lancar. Karena sebenarnya yang lewat jalan sini tuh ini kesana semua sebenarnya. Kalau pagi kesana semua. Ya udah, itu dulu lah curhatan kita pagi-pagi hari Senin Jakarta bermacet-macet. Betul. Kalau ada tema yang mau diobrolin, Boleh komen di bawah Komen. suggestion-nya. suggestion-nya. Tuh kan sini macet. Okay, that's all for today. Bye everyone. Bye bye.